Para sahabat, sekarang saya akan berbicara tentang pemerintahan itu sebagai poros. Maksudnya apa ini, poros ini? Ini frasa pemerintahan sebagai poros ini muncul dari otoritas dalam negeri, pemerintahan dalam negeri. Tentu kalau menurut otoritas itu, poros itu dikasih tanda seru, artinya penekanan, penandasan. Tetapi saya memberikan tanda tanya. Jadi judul ini yang saya sajikan ini akan saya berikan tanda tanya. Dan apa maksud poros itu dan apa yang harus saya sampaikan untuk menyampaikan kritik terhadap poros, dan sekaligus saya juga bermaksud untuk memberikan pencerahan atau mendudukkan secara tegak lurus hakikat pemerintahan dalam negara Republik Indonesia. Saksikan video ini secara tuntas. Konsep pemerintahan memang sangat licin, sangat tergantung pada para pihak untuk memahami, menerjemahkan, dan juga melaksanakan. Definisi yang paling umum, paling standar pemerintahan itu adalah penyelenggara negara. Jadi negara yang menjadi bangunan besar, menjadi objek yang memang harus diselenggarakan atau sebagai institusi yang memang harus diatur, diurus, dan seterusnya gitu. Tetapi memang penyelenggara negara ini lalu mengabaikan pemerintah. Konsepsi ini jadi tergelincir. Artinya birokrasi pun juga penyelenggaraan pemerintahan. Memang itu betul. Tetapi sering sekali apa yang disebut dengan penyelenggaraan pemerintahan itu sebenarnya berpusat pada birokrasi, bukan berpusat pada pemerintah. Karena berpusat pada birokrasi, lalu apa yang disebut dengan aparat sipil negara atau birokrasi itu punya kekuasaan yang sangat besar. Sebagai contoh yang sudah salah kaprah, yang sering saya sampaikan itu ketika camat, otoritas camat itu membuat tulisan besar judulnya Pemerintah Kecamatan. Ini secara teori, secara hukum, secara undang-undang itu jelas salah. Sejak kapan camat itu menjadi pemerintah? Tetapi itu dipakai oleh seorang camat, dan barangkali banyak camat juga punya argumen atau punya perasaan bahwa mereka itu adalah menjadi pemerintah atau paling tidak menjadi bagian dari pemerintah yang menyelenggarakan negara. Jadi memang betul ya, jadi kita mengatur, mengurus negara itu adalah pemerintahan. Tetapi sekali lagi bahwa pemerintahan itu tentu harus berpusat pada pemerintah. Bukan pada birokrasi, bukan pada tata kelola, bukan pada manajemen. Kalau menurut aliran yang sekarang kan tata kelola gitu. Tata kelola itu kan lalu mengabaikan subjek, predikat, objek. Yang penting adalah proses gitu. Nah, menurut saya pemerintahan itu sebenarnya adalah ini ya, hal ehwal pemerintah. Ya, hal ehwal pemerintah. Jadi pemerintah itu sebagai subjeknya, kemudian atau government sebagai subjek, governing itu sebagai predikat, dan kemudian urusan pemerintahan atau hajat hidup orang banyak itu sebagai objek atau yang diperintah. Dan tentu cara memerintah atau proses atau system of governing itu tentu ada juga yang kita butuhkan adalah bagaimana otoritas dan kapasitas, governabilitasnya bagaimana. Kemudian juga kita imbuhi dengan governance atau interaksi antara pemerintah dengan para pihak yang lain. Jadi artinya governance itu hanya sebagai pelengkap, menjadi bagian dari aktivitas pemerintah.
bukan menggantikan government. Nanti saya akan buat video juga kalau selama ini para penganut governance itu berbicara from government to governance, saya akan berbicara juga dari atau from governance to atau kembali ke government. Dan yang terakhir itu juga ada cara dengan governmentality sebenarnya. Ya, governmentality itu artinya adalah cara-cara memerintah yang tidak dilakukan oleh pemerintah, tapi oleh banyak pusat-pusat kekuasaan, entah itu oleh konsultan atau oleh perangkat atau oleh para ya termasuk birokrat, teknokrat dan sebagainya. Itu saya kira hakikat kita pemerintahan itu seperti itu. Dan apa yang disebut dengan poros ini sekali lagi ini adalah sebuah frasa yang muncul dari otoritas pemerintahan dalam negeri. Pemerintahan dalam negeri itu merupakan evolusi atau kelanjutan dari Binnenlandbestuur. Binnenlandbestuur itu adalah birokrasi negara pada masa kolonial yang mengkonstruksi, melaksanakan, bahkan juga memahami pemerintahan itu sebagai sebuah susunan yang formalistik, hierarkis, sentralistik, dan birokratik. Yang saya sudah sering berbicara bahwa Binnenlandbestuur itu menjadi cikal bakal pemerintahan Republik Indonesia, dan itu sering dikritik sebagai bangunan atau formasi negara pegawai atau Beamtenstaat. Poros itu ini sebuah metafora sekaligus juga doktrin. Metaforanya ya ini negara ini diibaratkan seperti sebuah roda. Ada bannya, ada jerujinya, ada as. Nah, pemerintahan menurut otoritas Dagri itu sebagai poros, ya, sebagai as. As itu artinya dia yang menjadi penggerak atas jeruji dan rodanya itu atau ban itu. Artinya kalau asnya itu tidak digerakkan atau tidak bergerak, maka yang lain jeruji-jeruji itu tidak berputar atau tidak bergerak juga. Artinya bahwa jeruji-jeruji itu semacam sektor, ya, semacam sektor kesehatan, sektor pendidikan, pertahanan, keamanan, dan masih banyak lagi. Lalu pemerintahan itu menjadi sentral yang menggerakkan itu semuanya. Artinya kalau pemerintahan tidak jalan, maka pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan sebagainya juga tidak berjalan. Ya. Jadi ini semacam metafora, artinya ya pemerintahan itu bukan secara keseluruhan roda itu, tetapi hanya pada asnya itu. Jadi menjadi penggerak. Artinya kalau ini yang dipahami, sebenarnya pemerintahan itu juga sebagai sektor, ya, sebagai sektor sama kan sebenarnya yang namanya roda, jeruji, as itu kan satu kesatuan. Satu kesatuan itu kan the whole of government. Ya itulah. Jadi kita tidak bisa mengabaikan yang lain lalu as menjadi yang utama, kemudian jeruji itu hanya menjadi pelengkap. Itu adalah satu kesatuan dan bukan berarti as itu kemudian yang harus menjadi dominan gitu. Dan memang ini ada satu keyakinan ya. Misalnya kalau kita ke daerah gitu ya. Ini sektor-sektor yang masuk kementerian-kementerian yang masuk ke daerah itu nggak bisa jalan tanpa as itu. Tanpa melalui peran otoritas Dagri gitu. Dan otoritas Dagri selalu juga mengatakan bahwa kita ini tidak mengenal sistem pembangunan. Yang kita kenal adalah sistem pemerintahan. Itu doktrinnya ya, sistem pemerintahan. Jadi sistem pemerintahan itu tadi kayak poros tadi. Meskipun ini nalarnya itu sangat dipengaruhi oleh Binnenlandbestuur warisan kolonial. Jadi sistem pembangunan tidak dikenal. Meskipun Bappenas itu punya mainan juga, Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional gitu. Dan ini memang kontestasi ya. Jadi
kalau misalnya Bappenas itu akan mengontrol daerah dengan bagaimana melihat koherensi, konsistensi antara perencanaan lokal daerah dengan pusat, ya, dengan RPJMN, RPJMD itu kan dikontrol, ya, dan itu juga RPJMN itu juga mengontrol semuanya. Ini bagian dari ini pemerintahan juga, ini governmentality juga. Karena semua kementerian, semua daerah, itu kalau mau membuat anggaran, itu basisnya adalah perencanaan itu. Dan nanti akan ada evaluasi, akan ada laporan. Sebaliknya, yang rezim pemerintahan juga punya mainan juga. Jadi di ujung ada LPPD, ya, ada LPPD, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Yang isinya sebenarnya adalah pembangunan tadi. Ya sebenarnya ini kan dua sisi yang tidak bisa dipisahkan. Jadi the whole of government ya paling tidak mengandung konkretnya kan pembangunan itu. Ya, itu sesuatu yang konkret. Terus kemudian ya pemerintahan itu kan soal proses politik, hukum dan administrasi atau sebagai mekanisme bagaimana organ-organ pemerintah itu entah itu eksekutif, legislatif, administratif itu saling berinteraksi kemudian menjalankan pembangunan. Itu kan namanya pemerintahan. Jadi artinya ya pemerintahan tanpa pembangunan kan nggak jalan juga gitu. Pembangunan tanpa pemerintahan nanti juga tidak jalan. Paling tidak itu. Tetapi kita juga punya kemasyarakatan, punya pasar. Pasar itu kan ya nggak ada pemerintahan kan jalan. Artinya kan pemerintah apa yang disebut dengan otoritas pemerintah kan juga tidak terlalu hebat banget dalam menggerakkan, mengatur, mengurus, menyelenggarakan pasar. Sudah sering saya katakan bahwa bagaimana pasar itu tidak sehat. Bagaimana penghisapan tengkulak terhadap produsen pertama itu kan sudah berlangsung lama dan apa yang disebut dengan negara, dengan pemerintah ini kan tidak sanggup mengatasi itu. Tidak sanggup memberikan proteksi terhadap produsen pertama, entah itu nelayan, petani, peternak dan seterusnya. Ya, mereka selalu tertindas ya. Artinya kan mereka punya pemerintahan sendiri gitu, yang sebenarnya tidak berpihak pada produsen pertama atau pada rakyat jelata. Lalu mana ini yang disebut poros? Kan tidak hadir di sana, ya, tidak hadir sama sekali tidak hadir. Jadi ini artinya ya sebenarnya argumen poros ini kan ini hegemoni, ini dominasi kalau menurut bahasa Karl Marx ya dominasi, kalau menurut bahasa siapa Antonio Gramsci kan ini semacam hegemoni untuk mengontrol, mengendalikan yang lain dan juga punya kuasa veto gitu. Jadi veto itu artinya ya ini jeruji-jeruji ini ya, sektor-sektor ini nggak bisa jalan tanpa kami, tanpa AS, tanpa poros nggak bisa jalan. Dan itu kan secara internal kan menjadi doktrin dalam bangunan Bina dan Bestur itu, bahwa para pihak yang berada dalam formasi Bina dan Bestur itu harus punya kuasa gitu, harus punya keberanian untuk mendominasi dan sekaligus untuk melakukan veto terhadap yang lain. Kita juga bisa melihat masyarakat, ya masyarakat jalan kok. Tidak ada pemerintahan juga jalan ya. Jadi saya ingin mengatakan bahwa pemerintahan itu penting sebenarnya. Tapi kalau itu kita letakkan pada hakikat yang sebenarnya. Jadi pemerintahan itu menjadi kebajikan manusia untuk kepentingan manusia. Tetapi ketika dia direduksi menjadi semacam poros, ini kan ini klaim ya, ini sebuah klaim politik yang sebenarnya untuk mendudukkan dirinya bahwa otoritas Bina dan Bestur itu menjadi harus dominan, harus bertindak, harus berkuasa atas yang lain gitu. Ketika menteri silih berganti ya, terutama menteri yang dari partai ini ya, datang di situ ya nggak bisa itu menundukkan
doktrin atau tradisi poros itu. Ya, misalnya Menteri Cahyokumolo selama berkuasa 5 tahun di Bin dan Bestur kan tidak banyak berbuat. Tetapi saya salut sama beliau ketika pindah ke Kementerian PAN ya, Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, itu malah punya taji ya, dengan mengeksekusi secara cepat ya untuk memangkas eselon 3 dan eselon 4 itu ya. Dan itu punya kolaborasi juga dengan Kementerian Keuangan ya. Kalau Bin dan Bestur tidak mengikuti aturan itu, maka nanti tunjangan kinerja dan termasuk uang ya, jatahnya itu tidak akan mengalir ke sana gitu. Dan oleh karena itu ya inilah yang disebut dengan pemerintahan itu ya, interaksi itu. Ada uang, ada pembangunan, ada pengelolaan birokrasi, ada di Bin dan Bestur, ya itulah pemerintahan. Jadi pemerintahan itu tidak hanya terpusat di Bin dan Bestur, tapi semuanya saling berinteraksi, dan yang berkuasa penuh adalah pemerintah. Dalam hal ini adalah presiden. Ya, meskipun dalam praktek ya presiden atau sebagai kepala pemerintahan atau sebagai pemerintah itu sangat sulit untuk mengendalikan ini semuanya, untuk menggerakkan ini semuanya gitu. Dan karena itu mengapa saya sering mengatakan bahwa kita kayak pemimpin, kita kayak kepala pemerintahan, kita memiliki banyak negarawan yang suci dan disakralkan, tetapi kita tidak memiliki pemerintah dalam arti yang sebenarnya. Pemerintah yang menurut teori yang benar, pemerintah yang menurut konstitusi, pemerintah yang menurut persetujuan rakyat, people consent atau sesuai kedaulatan rakyat itu tidak terjadi. Tetapi pemerintahan dalam arti yang sebenarnya itu direduksi dengan makna tadi, pemerintahan sebagai poros. Dan memang sekali lagi poros ini kan untuk pengendalian terhadap sektor-sektor. Meskipun sektor itu juga sangat berkuasa juga. Suatu ketika pernah terjadi perdebatan antara otoritas Dagri dengan otoritas kehutanan. Ya dengan agak dengan agak guyonan ya, dengan agak lelucon. Jadi misalnya otoritas Dagri mengatakan bahwa kehutanan itu negara dalam negara. Wong semua wilayah Republik Indonesia itu dibagi habis ke dalam provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, desa. Tapi kenapa kehutanan kok punya wilayah sendiri gitu? Kehutanan itu kan menjalankan fungsi hutan, bukan yurisdiksi atas wilayah gitu. Nah ini kritiknya, ini saya dukung yang ini ya, yang ini saya dukung. Tetapi otoritas kehutanan mengatakan bahwa memang yang punya Republik ini hanya Dagri, kami juga punya undang-undang kok. Ya. Undang-undang yang berkuasa atas wilayah dan juga fungsi hutan. Nah itulah ya, jadi ini ya artinya pemerintahan itu juga menjadi arena kontestasi juga. Kadang-kadang memang harus dikonsolidasi, harus saling berinteraksi sehingga semuanya bisa jalan. Tetapi saya kira fenomena kontestasi itu juga sangat besar ya antar berbagai pihak itu. Ya. Jadi ini poros sekali lagi itu untuk pengendalian terhadap sektor, dan di dalam pengendalian itu juga ada kontestasi. Tapi di sisi lain ini kan ada ini ya, ada pusat, ada daerah. Nah ini maknanya hierarki itu. Ya, jadi artinya apa ya bentuknya kalau ini pemerintahan itu sebagai poros, sebagai sentral yang bisa menggerakkan semuanya. Dan pemerintahan itu tersusun secara hierarkis. Jadi artinya ini dua sisi mata uang antara hierarki dengan poros itu. Dan hierarki itu bukan hanya ya ini kayak hukum positif ya, hukum positif. Artinya yang di bawah itu hanya menjadi pelaksana. Sehingga ini ada sering saya katakan ada kontradiksi kalau dalam pemerintahan daerah itu antara desentralisasi dan demokrasi, antara kekuasaan yang demokratis dengan kewenangan yang desentralistik. Jadi para pemerintah daerah itu bupati, wali kota, gubernur itu kan sebenarnya pemerintah, ya pemerintah juga mereka, ya. Tetapi ini menjadi bagian dari pemerintahan poros tadi.
dikonstruksi menjadi pemerintahan poros, pemerintahan hierarkis. Jadi mereka dipilih oleh rakyat, punya kekuasaan datang dari rakyat, dan oleh karena itu kan mereka harus membawa mandat rakyat itu, bekerja secara politik untuk kepentingan yang memilih itu. Itu memang prinsip dalam konstitusi kita seperti itu. Dalam teori juga seperti itu, kecuali kalau pemerintahnya turun-temurun, pemerintahan dinasti atau monarki, ya itu lain lagi. Pemerintahan kita kan kedaulatan rakyat. Jadi ya paling tidak pemerintahan kita berasal dari rakyat, ya, dari rakyat oleh pemerintah, dalam hal ini berasal dari partai, ya, kemudian untuk warga. Jadi itu sudah saya katakan bahwa pemerintahan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat itu kan ideologis, tapi juga utopis. Tapi yang lebih menarik itu bukan dalam pengertian metode yang demokratis, tetapi itu tadi pemerintahan oleh dari rakyat, ya, dari rakyat oleh pemerintah yang dibentuk oleh partai, kemudian untuk warga. Ya, jadi pemerintah ini mentransformasikan rakyat menjadi warga. Ini kekuasaannya begitu, kekuasaannya dari rakyat, tetapi kewenangan pemerintah daerah itu berasal dari pemerintah poros, itu pemerintah poros. Saya nggak mengatakan pemerintah nasional, pemerintah poros itu. Jadi pemerintah poros itu kan dikendalikan sedemikian rupa. Sehingga orang daerah itu kan sering mengatakan bahwa kami ini ibarat ular, itu kepalanya dilepas tapi ekornya dipegang, ya. Jadi cuma gini-gini aja nggak bisa bergerak. Jadi devolusi, diskresi itu kan dipotong. Demikian juga dengan demokrasi lokalnya kan digantikan dengan birokratisasi dan teknokratisasi. Sehingga ini nggak nyambung ini, ya, karena itu ya nggak nyambung antara kekuasaan yang demokratis dengan kewenangan yang desentralistik, ini nggak nyambung. Jadi desentralisasi ini lebih banyak bersifat administratif, teknokratis, birokratis, ya, yang itu sama seperti Binalen Bestur gitu. Jadi watak sentralistiknya masih sangat kuat, dan yang didesentralisasikan adalah, makanya kan ini urusan pemerintahan. Dulu udah banyak kritik, kenapa bukan kewenangan pemerintahan tetapi kok urusan pemerintahan. Jadi artinya urusan itu kan hanya mengurus, bukan mengatur, ya. Kalau kewenangan itu kan ya mengatur, mengurus, atau kewenangan itu kan sama dengan menyelenggarakan. Ya tentu saja ini maksudnya begini, urusan-urusan itu kan bidang-bidang itu. Silakan Anda punya kewenangan untuk mengatur, mengurus, meskipun ketika mau memutuskan kan harus dikonsultasikan, dievaluasi ke atas lagi. Jadi selalu ada kecurigaan bahwa daerah itu punya moral hasad, ya, punya moral hasad itu mencuri gitu dan seterusnya, ya. Padahal yang ngajari mencuri yang di poros juga gitu, ya. Jadi ini kalau daerah kan artinya problemnya ada dua, bagaimana menghadapi sektor-sektor itu, ya, yang juga berkontestasi untuk berkuasa, di sisi lain juga menghadapi poros, ya. Jadi ketemulah antara sektor dan poros itu, ya, sehingga ruang-ruang politik untuk melakukan perubahan di tingkat daerah itu agak mengalami kesulitan, sehingga pemerintahan ini berjalan business as usual, ya. Dan yang mau saya katakan antara poros dan hierarki itu bukan mewujudkan kedaulatan rakyat. Ini yang disebut dengan state qua state, negara untuk negara. Atau kalau meminjam konsep Dan Slater, itu adalah ordering the state, jadi menata negara. Menata negara itu artinya ya bagaimana menciptakan tertib, ya, atau bahasa saya adalah order and law gitu, ya, stabilitas, tertib barisan, tertib administrasi itu menjadi penting. Jadi bukan bagaimana rakyat itu bisa berdaulat, bisa menggunakan hak, dan kemudian ada perkembangan yang lebih
maju bagaimana hak dan kewajiban warga itu memiliki negara. Tidak, jadi negara itu ya milik itu yang dikuasai oleh poros maupun sektor-sektor itu. Sehingga ini yang disebut dengan negara pegawai. Meskipun sekarang ada sentuhan-sentuhan teknokratis ya, atau sentuhan sentuhan keahlian atau sentuhan governance, manajemen yang canggih, digital government. Tetapi bangunan poros dan sektor yang itu dijiwai oleh Bina dan Bestur itu tidak banyak berubah. Itu hal yang baru, itu memang itu hanya menjadi varian dari cara memerintah. Tetapi cara dan praktek, tapi formasinya ini belum banyak berubah. Sehingga ketika Presiden Joko Widodo itu berjuang menjadi pemerintah ini mengalami kesulitan di sini nih. Jadi kesulitan beliau bukan hanya terletak pada perlawanan politik dari berbagai pihak, tetapi juga ini perlawanan yang senyap ini ya, yang sudah abadi ini di sini, yang sudah dilegalkan melalui berbagai aturan dan tertanam atau embedded ke dalam sistem yang dikonstruksi sebagai poros pemerintahan itu. Dan oleh karena itu ini saya terus-menerus berbicara di sini, entah saya mengkritik pemerintahan yang dimaknai sebagai Bina dan Bestur atau pemerintahan sebagai poros gitu. Saya juga banyak mengkritisi pemerintahan itu sebagai tata kelola atau sebagai manajemen atau sebagai teknologi atau sebagai sebagai jaringan gitu ya. Ya, ini aliran government yang satu, aliran government berbasis birokrasi, yang di sini berbasis pasar dan jaringan. Jadi kita belum hadir atau belum memiliki pemerintah dalam arti yang sebenarnya yang dimandatkan oleh para pendiri, oleh konstitusi maupun oleh kehendak atau kedaulatan rakyat. Saya kira demikian.